Dewi adalah siswi berprestasi yang selalu jadi juara kelas, tapi banyak teman merasa tidak nyaman dengannya karena sikapnya yang cepat marah, mudah tersinggung, dan sulit menerima kritik. Ia merasa kesepian tapi tidak tahu kenapa. Di ruang kelas, Dewi berkata di dalam hati, "Kenapa semua orang menjauh? Aku cuma pengen semuanya sempurna kok." Ruang teater. Semua sedang membaca naskah. Tiba-tiba Dewi marah dan berkata, "Siapa yang ganti naskahku tanpa izin? Ini bukan aku yang tulis." "Maaf Dewi, kita revisi sedikit supaya adegannya lebih dinamis." Dewi berteriak, "Seenaknya banget. Aku kerja keras buat naskah itu." "Dewi tenang dulu. Kita Dewi memotong. "Cuma apa? Cuma bikin semuanya berantakan. Kalau kalian maunya kayak gitu, silakan atur sendiri. Aku tidak mau bertanggung jawab." Semua teman-teman berdiam. Suasana jadi tegang. Sementara itu, Dewi keluar meninggalkan mereka semua. Disa yang melihat sahabatnya sangat marah, dia pun akhirnya keluar menyusul Dewi ke koridor kelas. Di koridor kelas, Disa nyamperin Dewi yang sudah ada di koridor kelas. Disa mulai pembicaraan. "Dewi, kamu oke?" Dewi datar. "Aku cuma lelah, mereka semua gak serius." "Kamu udah coba dengan alasan mereka?" "Gak ada alasan, kalau mereka niat pasti gak akan sembarangan." Kini Disa hanya terdiam, takut suasananya makin panas. Di ruang kelas, setelah latihan drama, Rudy berbisik ke Teti, "Kamu udah tanya Dewi soal tugas kelompok?" "Enggak, aku takut dia marah lagi." Malam hari di kamar Dewi. Dewi duduk di kamarnya sambil membaca buku Emotional Intelligence. Dewi bermonolog, "Mungkin aku terlalu keras. Aku nggak pernah benar-benar dengar mereka. Aku terlalu buru-buru menyimpulkan. Aku harus belajar dengar dan pahami orang lain, bukan cuma tuntut mereka." Di sekolah hari berikutnya, koridor kelas. Dewi, "Disa, kayaknya aku sadar deh. Kemarin ucapanku terhadap mereka berlebihan." "Disa, aku senang kamu ngomong kayak gini. Kan gak semua harus ditanggapi dengan kemarahan." "Iya, kamu benar Disa. Kayaknya aku mau minta maaf ke mereka. Ayo aku temenin." Dewi dan Disa menemui Teti dan Rudy yang ada di ruang kelas. "Dewi, maaf soal kemarin. Aku gak seharusnya marah seperti itu." Teti, "Gak apa-apa Dewi. Kita tahu kamu niat banget, tapi kita juga pengen hasil terbaik sama-sama." Rudy, "Kita tim Dewi, dan kamu bagian penting dari tim ini." Disa, "Yuk kita mulai lagi. Kali ini bareng-bareng." A few moments later.
Setelah Dewi belajar mengelola emosinya dan mendapat kepercayaan sebagai ketua OSIS, muncul tantangan baru. Menjaga kepercayaan, menyatukan kelompok yang mulai terpecah karena ambisi, dan menghadapi tekanan dari luar. Awal bahagia, tantangan datang. Dewi dipercaya jadi pemimpin proyek festival sekolah. Tapi dalam prosesnya, dia mulai kembali ke kebiasaan lama. Terlalu perfeksionis dan sulit memberi ruang timnya berekspresi. Disa mulai menjaga jarak karena kecewa. Aula OSIS, awal bahagia, Dewi berdiri di depan whiteboard, penuh catatan. Disa dan tim duduk memperhatikan. Dewi, oke, kita punya 3 minggu menuju festival sekolah. Semua harus sesuai timeline. Ada pertanyaan? Teti, angkat tangan, mungkin bagian dekor bisa dikasih ruang lebih bebas ya, biar lebih kreatif? Dewi, tegas, aku paham, tapi kita harus ikuti desain utama yang aku buat. Biar rapi dan konsisten. Disa menatap Dewi dengan tatapan cemas, tapi diam. Kantin sekolah, konflik muncul, Teti dan Rudi berbicara dengan nada tinggi di sudut kantin. Rudi, tema kamu terlalu abstrak, Teti. Ini festival sekolah, bukan galeri seni. Teti, kamu selalu nyuruh orang nurut. Aku capek. Disa melihat dari kejauhan. Dewi hanya fokus. Disa, pelan ke Dewi, kamu nggak mau tanya kabar mereka? Dewi, dingin, nanti aja. Deadline proposal lebih penting sekarang. Di rumah, titik balik, Dewi duduk di kamar, membuka jurnal lamanya. Sebuah catatan tangan Disa terlihat. Face over, Disa, memimpin bukan mengatur semuanya, tapi menggerakkan hati semua orang. Dewi menatap jendela, wajahnya berubah sedih. Ruang OSIS, penyelesaian, Dewi berdiri di depan tim, wajahnya lembut dan tenang. Dewi, teman-teman, aku sadar aku terlalu menekan kalian. Maaf. Mulai sekarang, semua ide akan kita bahas bareng. Aku butuh kalian. Teti dan Rudi saling menatap, lalu mengangguk. Disa tersenyum lega. Teti, makasih udah dengar, Dewi. Rudi, kita mulai lagi dari hati, ya. Festival sekolah, semua sedang menikmati festival. Ibu Wati, kamu sudah jauh lebih dewasa, Dewi. Dewi, saya belajar, Bu. Dari mereka. Dan dari diri saya sendiri. Disa menghampiri Dewi. Disa, langit setelah hujan akhirnya cerah juga. Dewi tersenyum bahagia. Kesimpulan dari cerita yang saya buat dengan judul Langit Setelah Hujan. Cerita ini menggambarkan perjalanan emosional seorang siswa yang bernama Dewi, yang awalnya sulit mengendalikan emosinya dan sering membuat orang di sekitar menjauh. Dengan dukungan sahabatnya yaitu Disa dan pengalaman menghadapi konflik, Dewi mulai belajar mengenali perasaan diri sendiri, menghargai pendapat orang lain, serta mengelola emosinya dengan lebih bijak. Melalui proses itu, Dewi tumbuh empatik dan mampu membangun hubungan sosial yang sehat. Cerita ini menekankan bahwa kecerdasan emosional bukan bawaan lahir, tapi kemampuan yang bisa dilatih dan sangat penting untuk membentuk karakter yang kuat, kepemimpinan yang baik, serta kehidupan sosial yang harmonis. Bahasa sunyi dari hati tentang kecerdasan emosi. Kecerdasan tak selalu tentang angka, bukan soal menjawab cepat soal dunia. Ada kecerdasan yang lebih hening, tapi justru paling dalam dan penting. Bukan tentang tahu, tapi tentang mampu. Mampu mengenali rasa sendiri, mampu berdamai saat hati sepi, dan mampu tetap tenang saat dunia berisik sekali. Ia hadir saat kau menahan amarah, bukan karena lemah, tapi karena kau paham duka orang lain pun sama rapuhnya. Ia tumbuh dalam empati saat kau mendengar, bukan untuk menjawab, tapi untuk mengerti. Kecerdasan emosi bukan soal menang, tapi soal bertumbuh menjadi manusia yang tak hanya hebat berpikir,
tapi juga hebat merasa dan memeluk batin sendiri. Ilmu yang tak tertulis. Bukan hanya logika yang jadi cahaya, ada kecerdasan lain yang sering terlupa. Ia tak diajarkan di soal ujian, tapi justru diuji dalam kehidupan. Namanya kecerdasan emosi. Ia muncul dalam jeda sebelum marah, dalam diam sebelum menjawab, dalam tatapan mata yang penuh makna. Saat seseorang hanya butuh ditemani, bukan dihakimi. Bukan hanya tahu apa yang dirasa, tapi tahu mengapa itu terasa. Bukan hanya bisa menangis, tapi tahu cara pulih dan berdiri kembali. Ia hidup dalam kesadaran bahwa emosi bukan musuh, tapi sinyal, pesan dari dalam yang meminta kita untuk mendengar, bukan mengabaikan. Kecerdasan emosi adalah saat kau tetap lembut di tengah tekanan, saat kau memilih diam agar tak menyakiti, saat kau paham bahwa memahami lebih berharga daripada membuktikan siapa yang benar. Ia tak berbunyi nyaring, tapi terasa dalam tenangmu menghadapi konflik, dalam caramu menenangkan hati sendiri, dalam keikhlasanmu menerima orang lain yang tak selalu sepemikiran, namun tetap kau hormati perasaannya. Dan di sanalah letak keindahannya, ketika akal dan rasa bersatu, ketika logika tak mematikan empati, ketika kamu dengan segala emosimu menjadi manusia seutuhnya. Kecerdasan emosi seperti ibu, wajah tenang di tengah badai. Ibu adalah pelukan pertama yang mengajarkan bahwa dunia tak selalu dingin. Ia tak banyak bertanya, namun tahu saat anaknya menyimpan luka di balik senyum. Tak bersuara keras, tapi kata-katanya mampu membungkam badai di dalam dada. Kecerdasan emosinya bukan dari gelar atau buku, melainkan dari hari-hari panjang, menahan tangis demi menenangkan yang lain. Ia paham, marah tak selalu harus diteriakan, dan cinta tak selalu harus diumumkan. Kadang cukup segelas teh hangat di meja, atau sentuhan di kepala saat malam mulai gelap. Ibu tahu, emosi bukan musuh, tapi teman yang harus dikenali dan dituntun pulang. Ia bukan hanya mencintai, tapi tahu kapan harus diam, kapan harus menegur, dan kapan harus melepaskan agar kita bisa berdiri sendiri. Di wajahnya tersimpan keikhlasan yang tak minta balasan. Di matanya ada pengertian yang tak perlu dijelaskan. Karena ibu adalah bentuk paling utuh dari kecerdasan emosi. Lembut tanpa lemah, kuat tanpa keras, penuh cinta tanpa syarat.